Dari redaksi CNBC Indonesia pekan lalu mencoba untuk menghubungi atau melakukan komunikasi dengan Kementerian SDM karena dari keluhan yang diterima oleh Kang Hendra begitu kan. Nah, bahkan pemberitaan juga bisa dilihat baru keluar di bulan Februari. Baru sekitar pekan lalu lah ya. Betul. Setelah libur panjang yang hari Rabu itu baru setelah. Dan selihat saya sampai sekarang juga belum ada dokumen atau peraturan secara resmi yang mengatur aturan ini begitu, entah itu permen, entah itu perpres, surat edaran begitu sampai sekarang. Tadi kita sudah mendengarkan konvers juga belum disebutkan bahwa ada surat edaran kah atau seperti apa. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana dengan sosialisasinya. Ini berkaitan juga dengan salah satu komentar netizen, yaitu kita lihat berita keluar itu. Dari @albergifar, berita keluar di tanggal 1, aturan berlaku mulai tanggal 1. Apa nggak ada sosialisasi sebelumnya dari pemerintah? Ini tuh nggak sekali, dua kali loh tahun ini. Kayaknya kerap beberapa kali aturan pemerintah seperti itu ya. Maksudnya kalau nggak ada bocoran dulu, itu pasti nggak akan ada statement resmi keluar dari pemerintah. Itu bisa dibilang mungkin itu statement pemerintah itu ketika ada yang kita nanya, ketika kita jurnalis media yang bertanya langsung ke pejabat maupun ke nge-push gitu ya. Kalau mungkin bisa dibayangkan kita juga baru terima laporan ada kelangkaan itu sekitar minggu lalu, terus ketika hari pertama masuk hari Kamis kayak gitu akhirnya kita bisa ketemu pejabat itu dan kita konfirmasi. Dan akhirnya saat itu Pak tadi yang sudah Mbak Dina sebut di awal tadi, Pak Wamen SDM Pak Yuliat bilang ya kita akan mencoba memperbaiki tata kelola mata rantai distribusi LPG. Nah itu baru keluar hari Kamis, tapi itu belum disebutkan per 1 Februari. Ketika kita menanyakan lagi hari Jumat, barulah dikonfirmasi ya per 1 Februari distribusi LPG via pengecer tuh kita stop. Itu pun belum ada surat edaran, belum ada permen atau pokoknya dokumen yang mengatur benar-benar secara sah begitu ya. Dan itu ya ketahuan banget, maksudnya gimana nggak chaos kayak gitu, gimana nggak chaos ketika lo H-1 baru dikasih tahu besok ada pengecer di stop ya. Kenapa ya? Tapi nampaknya kayak nggak belajar dari pengalaman sebelumnya, belum lepas loh kita ingatannya dari pengumuman PPN dari 11 menjadi 12% di cancel, kurang dari 24 jam, betapa masyarakat di situ heboh gitu kan, karena semua sektor jadi kan. naik nggak nih kayak gitu ya? Oke. Baik, ini menjadi pertanyaan terakhir, mungkin statement atau stance dari redaksi CNBC Indonesia, mungkin boleh dijawab, Puni Wilda mungkin boleh dijawab, Kang Hendra, tapi mungkin boleh singkat saja bagaimana melihat kebijakan ini, apakah pro atau kontra atau seperti apa? Kita nggak pro atau kontra, ini pasti setiap kebijakan pasti ada pro kontra, tapi kita akan terus mengawal sih, ini kebijakan ini seperti apa, gimana imbasnya ke lapangan, kita akan terus mencoba mereportasekan hal ini. Begitu juga dengan kita mencoba dua arah, maksudnya dua sisi, nggak cuma dari lapangannya seperti apa, dari pejabat pemerintah seperti apa, dari Pertamina juga seperti apa, dari Pertamina Persero juga seperti apa. Kita akan mencoba melihat ini keseluruhannya. Kita akan terus mengawal ini sih. Kalau ada yang salah, emang tugas media untuk mengingatkan ini ada imbas dari kebijakan ini, ada hal yang seperti ini ketika memang itu harus diperbaiki, ya kenapa tidak? Yes, betul. Kang Hendra mungkin mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan. Jadi intinya sebenarnya masalah yang jadi logika masalahnya sebenarnya ini masalah barang subsidi atau uang negara yang tidak tepat sasaran kan. Nah, harusnya pemerintah fokus aja. Tidak tepat sasaran itu kenapa gitu kan? Fokus. Sekarang kan banyak teknologi nih. LPG apakah ditandain chip segala macam yang bisa benar-benar terkontrol by name by address gitu kan. Nah, ini selama ini belinya udah pakai KTP loh. Iya, tapi di lapangan pun ya kan prakteknya kan nggak seperti itu ya kan. Contohnya banyak lah misalnya akhirnya pengecer itu dengan bebasnya juga sih memang beli gitu. Tapi artinya memang harus fokus nih soal masalah subsidi ini tidak tepat sasaran itu fokus gitu. Jangan lari yang ke lain-lain dulu gitu sih. Dan yang penting masalah availability atau ketersediaan pasokan itu keterjangkauan. Jangan merusak itu sih. Iya, jangan sampai nanti ya amit-amit ya, jangan sampai jadi masalah chaos. Iya, jangan. Padahal sebenarnya ada nih barangnya, ada LPG-nya ada nih sebenarnya, tapi gara-gara satu kebijakan jadi semua masyarakat menganggap
ini kita langka, jangan Komentar sampai. tadi kan udah bilang bahwa lebih baik ada barangnya walaupun harganya berapa kan? Iya, Ya itu keterjangkauan, bukan hanya Keterjangkauan. soal harga tapi juga soal ketersediaan atau Ketersediaan. availability.